Saudara, seorang tukang bubur di Cirebon, Jawa Barat jadi korban penipuan praktik percaloan oleh seorang perwira pertama polisi. Korban yang bernama Wahidin ini ditipu untuk menyetorkan uang ratusan juta rupiah kepada pelaku dan dijanjikan anaknya ini bisa jadi anggota Polri. Setelah 2 tahun korban menyetorkan uangnya, ternyata anaknya tidak kunjung diterima jadi polisi. Bahkan anaknya gagal saat tahap pertama pada bagian tes kesehatan. Dan kini saudara, oknum perwira pertama polisi dan juga seorang PNS di Mabes Polri bernama Nuryanah sudah ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Nuryanah diamankan di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan dan langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota. Nuryanah saudara jadi salah satu komplotan oknum polisi berpangkat AKP yang bertugas menerima uang dari korban. Sementara Wahidin, saudara, tukang bubur asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini menunjukkan bukti penipuan AKP Supai Warna bersama menantu dan juga 2 rekannya. Wahidin, saudara, dijanjikan anak pertamanya dapat diluluskan jadi bintara Polri masa penerimaan tahun 2021 lalu. AKP Supai ini adalah tetangga Wahidin yang saat itu menjabat sebagai Kapolsek Mundu, Polres Cirebon Kota. Dan untuk memberikan sejumlah uang permintaan, AKP Supai Wahidin sampai harus menggadaikan rumahnya hingga ratusan juta rupiah. Ia mengaku melakukan ini untuk mengubah nasib keturunannya agar lebih baik darinya. Saya pengen anak saya maksudnya sih jangan sampai jualan bubur lagi. Kalau memang di situ miliknya nggak apa-apa. Cuman berusaha anak saya pengen lebih dari saya. Makanya saya kumpulin serat istilahnya dari mulai SD. Itu juga nggak nutup. Makanya saya sampai ya nggak ada ini itu istilah gimana. Yang penting nyata dari segitu. Dan saudara, inilah sosok AKP Supai Warna yang menipu seorang tukang bubur yang punya mimpi anaknya bisa menjadi anggota Polri. Dan visual ini merupakan sosok AKP Supai beberapa tahun yang lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Kanit Turjawali Polres Cirebon Kota di tahun 2015 yang lalu. Kini saudara, Polda Jawa Barat sudah mencopot jabatan AKP Supai sebagai Kapolsek Mundu Cirebon. AKP Supai Warna merupakan tetangga korban Wahidin sang tukang bubur. Ambisi Wahidin untuk menjadikan anaknya seorang anggota Polri dimanfaatkan oleh AKP Supai ini untuk cenderung memeras harta seorang tukang bubur. Sebagai catatan saudara, AKP Supai ini sudah sering sekali bermasalah ternyata. Di tahun 2016 saja saudara, Supai ini sudah sempat dimutasi menjadi Kanit Binmas Polsek Seltim karena diduga terkait dengan kasus penilangan di kota Cirebon dan berdasarkan laporan harta dan kekayaan pejabat negara. Tercatat saudara, AKP Supai ini memiliki kekayaan sebesar 526 juta rupiah lebih dan jumlah ini saudara sudah dipotong utang AKP Supai yang mencapai 255 juta rupiah. Lalu bagaimana kasus ini bisa terungkap? Ya, kasus ini bisa terungkap setelah korban meminta bantuan kepada penasihat hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Awalnya AKP Supai ini berjanji dapat meluluskan anak pertama Wahidin menjadi anggota Polri dengan pangkat bintara pada masa penerimaan anggota Polri 2021-2022 dengan meminta sejumlah uang. Bahkan rumah Wahidin sudah dijaminkan untuk biaya ini dan sampai sekarang harus kehilangan rumah. AKP Supai pertama kali meminta Wahidin menyetorkan uang senilai 20 juta rupiah, saudara, di Polsek Mundu pada awal tahun 2021 yang lalu. Kemudian selang beberapa jam, AKP Supai ini menelpon Wahidin untuk kembali menyetorkan uang senilai 100 juta rupiah. Tidak cukup sampai di situ ternyata. Dengan mengaku akan dimarahi Mabes Polri, AKP Supai ini kembali meminta uang sebesar 100 juta rupiah untuk disetorkan kepada seorang PNS Mabes Polri bernama Nuryanah dan oknum polisi berinisial D berpangkat Ibda yang merupakan menantu AKP Supai.
Saudara, total ada 310 juta rupiah uang yang dikeluarkan oleh Wahidin untuk diberikan kepada AKP Supai. Namun hingga saat ini anaknya tidak kunjung menjadi anggota Polri. Selama proses setoran uang senilai 310 juta rupiah, AKP Supai ini juga terbukti pernah menerima atau mengambil uang setoran dari korban Wahidin senilai 10 juta rupiah. Selama proses pemeriksaan, Supai ini dimutasi dari jabatan Wakasat Binmas Polresta Cirebon ke bagian Pama Polda Jawa Barat. Supai, saudara, nantinya juga akan menjalani sidang etik. SW ini memang walaupun dalam konstruksi kejadiannya bahwa SW ini sebagai perantara terhadap tersangka N. Namun karena memang juga ada kesalahan atau memenuhi unsur pidana juga terhadap saudara SW juga dilakukan penindakan tindak pidananya. Nah, kemudian karena yang bersangkutan yang merupakan polisi aktif dilakukan juga kode etik, sehingga saat ini sekarang ditempatkan pada tempat khusus di Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Dan hingga akhirnya Kepolisian Daerah Jawa Barat mencopot AKP Supai Warna dari jabatan Kepala Kepolisian Sektor Mundu Cirebon karena diduga terlibat penipuan. Korban ini disebut sudah meminta pertanggungjawaban sejak tahun 2021 tetapi tidak kunjung mendapat kejelasan. Hingga akhirnya pada Februari 2023 dugaan penipuan itu kemudian dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Barat. Dan menyikapi hal ini, Mabes Polri memastikan tindakan AKP Supai sangat tidak dibenarkan dan akan ditindak tegas. Proses pemeriksaan baik melalui Bid Propam dan Reskrim, ya, bila ada pidananya, ya, kita pastikan akan dilakukan tindakan tegas. Apalagi dengan modus menjanjikan atau memberikan iming-iming kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan bisa diterima menjadi anggota Polri. Itu tidak benar. Ya, sebelumnya pada bulan Maret 2023, hal serupa ini pernah terjadi. 5 polisi yang bertugas di Polda Jawa Tengah juga dipecat keanggotaan Polri-nya karena terlibat dalam praktik percaloan penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Kelimanya ini dinyatakan terbukti, saudara, melanggar kode etik profesi kepolisian. Kelima oknum yang sudah menjalani sidang etik dan disiplin ini masing-masing, yakni ada Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, dan juga Bribka Z, dan yang terakhir ada Brigadir EW. Saudara. Dan Polda Jawa Tengah diketahui juga memecat 2 ASN Polri karena praktik serupa. Diduga puluhan calon bintara menjadi korban percaloan ini. Polisi menyebut pungutan liar ini telah dikembalikan kepada orang tua calon bintara. Dan 5 oknum anggota polisi dan 2 ASN Polri yang dipecat ini telah merugikan korban-korbannya hingga mencapai 9 miliar rupiah, saudara. Diketahui komplotan calon penerimaan anggota Polri ini telah beraksi sejak lama. Pagi ini kita telah sampaikan bahwa Bapak Kapolda menyampaikan melalui proses PK peninjauan kembali terhadap yang bersangkutan. Hari ini jelas sudah diputuskan untuk dilaksanakan PTDA terhadap yang bersangkutan terhadap 5 orang terduga yang sudah diputus oleh KKP. Ya, sebenarnya dalam berbagai kesempatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri tidak pernah mempersulit masyarakat untuk jadi anggota Polri. Dan salah satu pernyataan ini dikeluarkan Kapolri pada 14 November 2021 yang lalu. Kapolri, saudara, menegaskan untuk menjadi seorang aparat penegak hukum di kepolisian, kemampuan dan prestasi adalah hal yang jadi nomor 1. Saat itu, saudara, Kapolri menegaskan yang jelas untuk masuk polisi semuanya gratis. Yang penting punya kemampuan dan juga punya prestasi. Ya, saudara, sepertinya berkali-kali Kapolri maupun petinggi Polri lainnya menegaskan tidak ada pungutan alias gratis jika ada masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri. Namun ternyata oknum polisi nakal selalu ada saja yang mencari akal. Dan lagi-lagi kejadian pungutan liar dan praktik percaloan untuk menjadi anggota Polri terus berulang. Jika sudah begini, saudara, tentu pengawasan yang harus berperan. Pengawasan yang terbebas dari praktik akal-akalan.
Informasi lainnya juga akan hadir di berita utama. Cemburu seorang siswi sekolah dianiaya orang tidak dikenal hingga mengalami luka berat.